Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cerita tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gagal miskin. Oke sahabat, sebelum ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Di antara beberapa sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa-rasanya kurang lengkap kalau tidak menyebut nama Abdurrahman bin Auf. Sahabat satu ini adalah termasuk golongan saudagar yang sangat kaya raya. Pernah suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin, dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin. Sejenak Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hatinya, saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki. Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang miskin agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berita tentang para sahabat yang mau berhijrah ke kota Madinah sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf, sontak banyak harta bendanya dihibahkan ke mereka yang akan berhijrah. Namun bukannya malah habis, kekayaan Abdurrahman bin Auf malah bertambah banyak lantaran usaha dagangnya semakin ramai. Melihat kekayaan semakin berlipat ganda, Abdurrahman bin Auf berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar. Bagaimana caranya agar harta bendanya yang saya miliki habis dan tidak tersisa? Berkata di dalam hatinya, sesudah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk dan harganya anjlok. Kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman bin Auf menjual semua harta bendanya, kemudian membuat pengumuman yang isinya, semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Sejurus kemudian warga kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk tersebut ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk warga kota Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun habis tanpa sisa dan jatuh miskin. Lantas berkata dalam hati, alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari kemudian datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Penduduk negeri Yaman sedang dilanda wabah penyakit aneh. Menurut pemeriksaan dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Warga penduduk kota Madinah pun yang membaca edaran pengumuman memberitahu utusan agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk. Tanpa pikir panjang, utusan raja tersebut mengetuk pintu rumah Abdurrahman bin Auf lalu menjelaskan wabah apa yang terjadi di negeri Yaman. Semua kurma-kurma busuk yang kemarin dibeli Abdurrahman bin Auf pun diangkut dan dibeli 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf pun semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang sangat fantastis. Oke sahabat YouTuber, ditarik dari kesimpulan cerita di atas bahwasannya kisah di atas terdapat dalam kitab Rijal Haula Rasul dan diceritakan kembali oleh Kiai Haji Agus Sunyoto pada saat ngaji rutin. Kisah di atas adalah kisah sebuah inspirasi kita untuk menjadikan bahwasannya untuk terus beramal.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.